Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas esai kami yang berjudul Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah di Kalangan Remaja pada Era Globalisasi. Dengan anggota kelompok ada Jeremy James, Jonathan Purba, Koresi Samuel, Latifah Nabila, Melina Tessa, Noval Khairul, dan Zarga Prayata. Nah, latar belakang dari permasalahan ini yaitu identitas dari suatu bangsa bukan hanya dari bendera saja, melainkan juga dari bahasa daerah yang ikut serta di dalamnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan di suatu wilayah tertentu di dalam suatu negara, baik itu wilayah kecil seperti desa, negara bagian federal, provinsi, atau wilayah yang lebih luas. Nah, menurut Etalog, Indonesia mempunyai 715 bahasa daerah dan merupakan negara kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini dengan 840 bahasa daerah. Sementara itu, menurut laman bahasa dan peta bahasa di Indonesia pada situs resmi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, jumlah bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi dan telah divalidasi adalah sebanyak 718 bahasa. Bahasa daerah sebagai kesamaan fisik yang dimiliki suatu kelompok besar dapat berbeda dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Kekayaan negara kita dengan banyaknya perbedaan, khususnya bahasa daerah, menjadi identitas dan keunikan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bahasa daerah sangat perlu untuk dikembangkan agar tetap relevan dengan perubahan zaman, serta sebagai wujud penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Namun, di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi saat ini, bahasa daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlangsungannya. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi telah mempercepat proses pengenalan bahasa asing ke dalam lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Di satu sisi, integrasi bahasa asing ini dianggap sebagai peluang untuk mengembangkan budaya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang terbuka terhadap inovasi dari luar. Namun, di sisi lain, fenomena tersebut memberikan dampak negatif terhadap keberadaan bahasa daerah di Indonesia sendiri. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Long Form Sensus Penduduk 2020, terdapat 73,87% keluarga Indonesia yang masih menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi di tengah keluarganya. Angka lebih kecil ditemukan di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Mereka menggunakan bahasa daerah di tengah keluarga pada kisaran angka 61-62%. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah pada generasi muda atau remaja jauh lebih sedikit dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Remaja, sebagai agen perubahan, cenderung lebih tertarik untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerahnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelestarian bahasa daerah di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Keterampilan dan preferensi dalam penggunaan bahasa daerah pada generasi muda semakin menurun, sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan dan keberagaman linguistik di Indonesia. Menurut laman Bank Indonesia, dalam penelitian yang dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, setidaknya tercatat sebanyak 13 bahasa daerah di Indonesia telah mengalami kepunahan atau tidak digunakan lagi. Bahasa daerah yang sudah punah diantaranya yaitu bahasa Kajeli atau Kayeli, bahasa Palumata, bahasa Serua, bahasa Nila, bahasa Piru, bahasa Maksela, bahasa Tarnatento, bahasa Hukumina, bahasa Oti, bahasa Tinadia, dan bahasa Mowes. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk menguasai bahasa daerah serta budaya dan adat istiadatnya sejak dini. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat mereka dibesarkan. Orang tua sebagai keluarga yang paling dekat dengan pertumbuhan anak, tentunya memiliki tanggung jawab untuk memberi contoh dan memfasilitasi pembelajaran bahasa daerah kepada anak-anak mereka, baik melalui interaksi sehari-hari maupun melalui pendidikan formal ataupun informal. Selain itu, lingkungan seperti tempat tinggal, sekolah, dan komunitas juga dapat menjadi wadah untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa daerah. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.